Kembali lagi di Matrai 10.000. Aman nggak ya? Oke. Kali ini adalah co-founder dari Total Politik. Wah, ini dia bekas lagi ya kesannya. Dulunya nih, wah, gue sering lihat dia di acara TV. Di mana tuh? Hah, ada di TV lah. Dia jadi presenter yang itu kan? Enggak, yang satunya dulu. Oh iya, ya udah. Kita nggak briefing. Kirain nggak jadi dia. Oh, iya. Oh benar Yang ya? mana sih ini yang benar nih? Iya. Oh iya. Oh oke benar. Oke, dia adalah presenter TV. Iya. Presenter dari. Masih nggak sih? Masih ya? Masih ya? Masih, dia adalah presenter dari CNN, nggak apa-apa ya, sebutin aja ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini organisasi sayap CNN. Oh, akrab ya ini ya. Iya nih, kecium bau. Nggak jadi lah. Nggak jadi lah. Kecium, nggak jadi deh. Ada juga di kepala aku jokes itu. Iya. Cuman bahaya. Nggak bahaya sih sebenarnya, orang cuma pengen kecium bau singkong, tapi kan nggak bahaya ya. Iya bahaya. Sorry. Iya, bahaya. Itu dia adalah presenter ternama. Dia ibaratnya kalau di dalam grup lawak nih, dia dan Bang Ari ini kan, grup lawak tuh kan pasti ada yang lucu satu, ada yang ganteng satu. Oh iya. Ini udah pasti yang gantengnya kan. Iya. Tapi dia mau mencoba ngambil perannya Bang Ari. Iya. Bang Ari ditendang dari Total Politik. Niat kudeta ini sebenarnya. Iya, udah ganteng lucu dia kan, mau nyoba. Baik. Dan ini juga sama kayak Bang Endri juga pertama kali mencoba stand up comedy. Pertama kali. Dan ini adalah founder dari Total Politik, makanya ketawa. Ya, tolong. Ya udah langsung aja kita panggil. Tepuk tangan untuk Budi Adi Putro. Mari tepuk tangannya, manusia-manusia privilege. Oke, selamat sore. Perkenalkan, gue Budi Adi Putro. Bisa dipanggil Budi, bisa dipanggil Didit, asal jangan dipanggil KPK. Ya. Bener kata Aji, kata Sukro. Ini kali pertama gue stand up. Dan gue ini mau stand up ini bukan berambisi pengen jadi kayak Panji, berambisi pengen jadi kayak Aji, Sukron, kayak Ernest. Enggak. Biar kalau pas nongkrong sama komika-komika, stand upper ini di luar ya kan sebelum acara itu, ya ada bahan aja biar relevan ya kan, ada topiknya. Misalnya kan kalau Oza kan terkenal, Oza mana? Itu Oza yang omongan jakselnya viral gitu kan. Panji mana? Itu loh yang pendukung Anies dan pembenci kucing, misalnya gitu. Atau Aji misalnya, Aji mana? Itu loh Aji yang bilang bajunya orange warna KPK gitu kan. Yang gua harus edit itu beat itu berkali-kali gitu ya. Mampus lo Ji. Atau misalnya kayak Ari Putra yang nggak lucu-lucu amat tapi dia privilege ya karena dia yang punya acara ini jadi harus mendukung. Nah gue pengen biar relevan lah masuk ke topik-topik gaul sama komika nih nyambung gitu ya. Minimal Budi yang mana? Ya Budi yang lumayan ganteng tapi nggak lucu gitu ya. 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 Iya. Oke. Dan kalau bicara sedikit ganteng dari Aji sama Sukron, makasih ya pujiannya ya. Gue tahu lu tulus itu ya. Tapi untuk bicara ganteng dalam komposisi founder dan co-founder Total Politik yang cuma gue dan Ari ini, gue tuh selalu dibilang sama Ari, Dit, lu tuh modelnya ganteng doang. Udah lu tuh modelnya ganteng doang deh. Gue bilang sama Ari, enak aja Ri, ganteng itu nggak doang ya kan. Ganteng itu pemberian Tuhan. Ibarat sumber daya alam tuh kayak batu bara sama gas ya kan. Pemberian Tuhan ada di situ. Kan Ari itu selama ini selalu ngaku, gue ini gak ganteng Dit, tapi gue charming lah. Charming itu perjuangan. Lo baru bisa dianggap charming itu setelah lo baca buku, jago ngomong ya kan, diet ketat sedikit, baru lo dianggap charming sama orang-orang. Kalau ganteng itu pemberian Tuhan, ekstraktif gitu ya kan. Harganya lagi mahal sekarang ya kan. Itulah, itu bedanya gue sama lo. Tapi kalau ibaratnya lo nih ya, charming gitu ya, itu kan diperjuangkan, perjuangan gitu ya. Kalau konteks Jakarta itu kalau yang diperjuangkan dan perjuangan itu misalnya reklamasi. Nah, reklamasi Jakarta itu kan diperjuangkan dan perjuangan. Nah, yang pemberian Tuhan itu Ahok. Nah,
Kenapa Ahok? Ahok itu pemberian untuk siapa? Untuk siapa? Ada yang tahu? Ayo tebak-tebak. Untuk siapa Ahok? Pemberian Tuhan untuk siapa Ahok itu? Jawab. Gua ngeri ini soal ini. Iya, untuk Anies Baswedan. Jadi kalau Ahok nggak ngomong Al-Maidah 51, Anies nggak jadi gubernur ya kan? Nah, jadi Ahok itu pemberian Tuhan untuk Anies Baswedan. Wah. Tapi ngomong-ngomong soal Anies Baswedan, ini menarik nih. Anies Baswedan itu nih ngelanjutin beatnya Ari minggu lalu, yang harusnya hari ini udah naik ya videonya. Saking hebatnya dan bagusnya Anies Baswedan ngomong, quote-quote-nya Mas Anies itu udah layak dipampang di dinding-dinding kedai kopi. Wah, iya kan, iya. Melanjutkan, lo jangan, Anda charming, gue ganteng, udah. Ya. Jadi karena sudah saking bagusnya quote-quote-nya kata Ari nih, quote-nya Mas Anies sudah layak dipampang di dinding-dinding kedai kopi. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Saya tidak peduli apa yang orang katakan tentang saya, tapi saya peduli apa yang sejarawan tulis tentang saya. Wah, manis mulutnya ini kawan ya kan. Mulutnya Mas Anies nih manis banget, dan banyak orang-orang yang menjadi korban kemanisan mulutnya Mas Anies ya kan. Banyak yang merasa dan menganggap Mas Anies ini mulutnya manis banget. Tapi ternyata bukan orang-orang aja yang merasakan manis mulutnya Mas Anies. Bahkan Mas Anies sendiri sadar dan menikmati manis mulutnya dia. Lo perhatiin gak? Nih gue kasih bukti dia. Dan ini pengalaman nyata gue dan Ari. Lo kalau perhatiin Mas Anies kalau ngomong gini. Oke, pemimpin yang baik. Bentar ya. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu menggerakkan. Sebentar. Bahkan dia jilat mulutnya sendiri karena itu manis, bos. Gitu. Jadi Mas Anies itu memang hebat ya. Bukan hanya orang yang menikmati, tapi dia sendiri menikmati. Oh, manis mulut gua gitu ya. Yang ini nggak begitu lucu ya. Oke. Tapi Mas Anies itu hebat. Quote-quote-nya itu dia selalu bisa menggerakkan orang, membuat orang itu tergerak secara politik. Tapi dari pengamatan gua itu ada dua tipe orang sebenarnya. Yang pertama tipe orang yang tahu sedikit tapi bisa menyelesaikan semuanya. Tipe kedua, tipe orang yang tahu sedikit tapi merasa bisa menilai semuanya. Ya, ingat ya, yang pertama tahu sedikit tapi bisa menyelesaikan semua. Yang kedua, tahu sedikit tapi bisa merasa bisa menilai semuanya. Nah, yang pertama nih, kategori pertama. Gue ini kan orang yang agak kurang religius kan. Makanya gue berjarak sama staf sus Menteri Agama di depan kan. Gue agak jaga jarak karena gue gak religius. Ya kan, gue ibadah gue kurang, pelajaran agama gue madol mulu gitu kan. Tapi semadol-madolnya Anda pelajaran agama dan sekurang-kurangnya Anda taat beribadah, mau lulus SMA pasti ada ujian praktek agama, ya kan? Nah, sampailah di ujian praktek agama, gue lebih takut gue ujian praktek agama dibanding akuntansi dan fisika yang gue gak ngerti. Ujiannya gini, ujian praktek agama. Gue itu diminta, semua murid ya, itu diminta untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipilih sama si penguji. Nah, gue kebayang tuh, wah nih mampus nih gue gak hafal apa-apa, tapi gak apa-apa lah, bismillah, ya kan? Kalau kata Cak Non itu makanan utama orang Indonesia itu biji-bijian yang namanya bismillah, ya kan? Orang baru dipecat, anak 3, kredit motor, bayarnya pakai apa? Bismillah aja, bismillah. Ini gue juga pakai gitu, bismillah. Pertama, Budi Adiputro. Selanjutnya, waduh mati gue. Udah nih, duduk. Kamu baca, coba ayat Al-Baqarah ayat 3. Wah, Pak, yang itu saya nggak hafal, Pak. Oke, ya udah deh, cari lagi tuh gurunya kan. Ini yang agak gampang nih. Ayat kursi deh. Waduh Pak, saya pernah belajar tapi lupa Pak sekarang ayat kursi kan. Gua ngeles, padahal emang nggak tahu, ya kan. Terus yang ketiga, ya udah coba deh, lu bacain Al-Maidah 51. Wah, gue nggak tahu Pak, tapi setelah Pak Ahok, gue tahu. Terima kasih Pak Ahok. Al-Maidah ayat 51. Sampai terakhir, ya udah apa sih? Ya udah deh, apa guru gue tuh frustasi. Ini nggak tahu, itu nggak tahu. Ya udah deh,
Ini udah ngantri lama nih bisa nggak lulus nih satu sekolah gara-gara lo. Ya udah deh, apa aja yang lo tahu deh. Apa yang lo tahu? Al-Fatihah Pak. Ya udah gue bacain itu Al-Fatihah kan. Nah akhirnya gue sampai pada kesimpulan, oh ternyata Al-Fatihah itu surat yang begitu bermakna buat gue kan. Tahu sedikit tapi bisa menyelesaikan semuanya. Jadi kita nggak perlu tahu semuanya. Al-Fatihah aja bisa menyelamatkan hidup lo, ya kan? Bisa dapat ijazah gue gara-gara Al-Fatihah. Ini buat gue Al-Fatihah tuh penting sekali buat gue karena bisa menyelamatkan gue. Yang kedua, tahu sedikit nih ya, tahu sedikit tapi bisa menilai semuanya. Tahu sedikit tapi merasa bisa menilai semuanya. Apa itu? Netizen bos, ya kan? Gue itu jurnalis, ya presenter talk show politik ya, Hensat salah satu narasumber gue yang sering gue undang gitu ya. Bukan karena dia bagus tapi karena gampang aja diundang. Ya benar. Gue itu dikenal publik. Ya gue merasa gue dikenal publik itu bukan karena prestasi gue wawancara presiden. Gue pernah liput konflik. Gue pernah jadi wartawan metropolitan. Gue pernah bongkar kasus korupsi waktu gue jadi wartawan metropolitan. Tapi bukan itu, gara-gara itu gue dikenal publik. Gue dikenal publik gara-gara Budi Adiputro mana? Budi Adiputro pemandu dialog Budiman Sujatmiko dan Rocky Gerung di pemilu. Itu aja prestasi tertinggi gue bos. Gue berdarah-darah jadi wartawan, itu yang diingat publik. Budi mana? Budi pemandu. Pemandu dialog Budiman sama Rocky. Itu aja. Nah bicara Rocky ini sosok yang menarik ya. Gue kenal sama Rocky udah cukup lama, lebih dari 15 tahun lah kenal sama Rocky dari zaman mahasiswa gitu. Sama kayak Ari. Ari itu juga anak buah Rocky sebenarnya. Cuma dia bercosplay jadi teman Evaldo. Nah, Rocky itu sama gue cukup dekat. Kita sering diskusi bareng. Gue sering minta ilmu segala macam. Kita lumayan dekat lah. Bandel-bandel juga kadang-kadang bareng segala macam. Dan Rocky itu saking egaliternya. Itu dia nggak mau dipanggil bang. Dia nggak mau dipanggil mas. Lu panggil aja Rocky. Pernah ada orang manggilnya Bang Rocky, anjing lu emang gue gerbang gitu kata dia kan. Dia nggak mau, jadi panggilnya Rocky aja, Rocky. Jadi dan itu kebiasaan gue, rock gitu, manggil Rocky aja karena orang-orang sumur gue tuh manggil Rocky ya Rocky dalam pergaulan itu. Sampai pada tahap gue jadi presenter, Rocky jadi narasumber gue. Gue ingin mewujudkan dong kedekatan dan kenyamanan gue berdiskusi supaya dialognya bagus dengan gue manggil Rocky aja di layar. Jadi gimana Mas Budiman? Oke, Mas Budiman. Oke, Rocky gimana? Ya gitu. Udah, lahirlah tuh satu dialog. Dialognya menurut gue itu substansi, paradigmatik, bahasanya oke, topiknya dalam sekali. Wah, gue puas secara substansi. Tapi bos yang namanya netizen itu apa komentar-komentar netizen? Bukan tentang substansinya. Gua dikata-katain bos, dasar presenter bodoh, presenter nggak berakhlak, presenter nggak beradab. Padahal kan nggak sopan santun presenter ini. Padahal kan syarat buat presenter bukan akhlak ya, ganteng aja gitu kan. Siapa ya? Buat apa akhlak? Mau jadi presenter butuh ganteng. Ya udah. Akhirnya udah itulah netizen. Ya itu menurut gua tuh manifestasi dari netizen. Tahu sedikit tapi bisa menilai semuanya. Padahal dia nggak tahu hubungan gua dan Rocky itu cukup panjang sebagai murid dan guru dan perkawanan gitu. Itulah netizen kita. Oke, karena udah mulai nggak lucu, gua akhiri stand up gua hari ini. Gua Budi Adiputro, sampai jumpa.